Bapa dalam surga, kembali pada pagi hari ini kami ucap syukur dan terima kasih untuk setiap kasih anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, pagi hari ini mari Tuhan, setiap kami para hamba-hamba-Mu, mari Bapa kami mengangkat hati dan pikiran kami. Kami mengangkat seluruh kehidupan kami pada pagi hari ini. Mari Bapa, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan setiap kehidupan kami. Biar apa yang kami beri pada pagi hari ini itu menjadi suatu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan para worship leader, singer, para pemusik, usher, soundman, multimedia, Tuhan Yesus, seluruh kami yang mengambil bagian pelayanan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apa yang kami beri pada hari ini Tuhan, mari Tuhan Engkau yang menyempurnakannya lebih dan lebih lagi, sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Dan berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada, mari Bapa, kirimkan setiap jiwa-jiwa Tuhan. Kirimkan setiap jiwa-jiwa yang haus akan Engkau, yang rindu akan Engkau. Kami percaya setiap kebenaran firman-Mu yang akan ditabur pada hari ini itu akan menjadi kekuatan bagi kami. Kami juga menyerahkan Ibu Pendeta Sinta yang Tuhan percayakan melayani, mari Bapa, berkati hamba-Mu pada saat ini. Tibakan hamba-Mu di tempat dengan baik, selamat, tidak kurang suatu apapun juga. Kami juga menyerahkan Bapak Gembala kami, kalau sebentar akan melayani di GBI Dalbesi, mari Tuhan, urapan yang baru, hikmat yang baru turun atas hamba-Mu, dimanapun Tuhan, kirim hamba-Mu untuk melayani, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Sekali lagi Bapak, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah kami, awal, pertengahan, sampai terakhir, adalah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berharap menjawab syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Pada minggu kedua jam 7 malam kami dengan firman tahu info lebih lanjut mengenai ini dari Sesama City dan jangan
teriak, intimidasi, atau roh apapun yang mengganggu dalam ibadah kami pagi ini Tuhan. Kami tidak izinkan di dalam nama Yesus. Biar kami meminta Tuhan hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu nyata di tempat ini. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat kami yang dalam perjalanan. Kami percaya Engkau tibakan dengan selamat dan tidak kurang satu apapun, supaya mereka sama-sama untuk memuji dan meninggikan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin.
Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Yes. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan
percaya ketika Engkau hadir sesuatu pasti terjadi. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Kami yang putus asa Tuhan berikan pengharapan kepada setiap kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah di mana kami boleh datang beribadah bersama-sama dengan saudara seiman kami ya Tuhan, untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, karena firman yang memberikan kekuatan kepada kami, firman yang menuntun dan membimbing hidup kami ya Tuhan. Semua yang ada di dunia ini boleh lalu lenyap, hanya firman-Mu yang tinggal tetap. Amin. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami pada pagi menjelang siang hari ini, karena kami percaya ya Tuhan, Engkau akan menyampaikan isi hati-Mu melalui lidah bibir mulut hamba-Mu yang terbatas ya Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang tidak pernah terbatas. Roh Kudus beracara di setiap pribadi lepas pribadi pada pagi menjelang siang hari ini, melawat pribadi setiap pribadi pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Jika ada kuasa-kuasa dari si jahat ingin mencuri setiap benih firman-Mu yang ditaburkan, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus yang mengambil alih jam pemberitaan firman-Mu pada pagi menjelang siang hari ini. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Shalom. Silakan duduk ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Waduh, kayaknya banyak masalah, banyak pergumulan ya. Kalau saya dari dulu kalau ditanya apa kabarnya hari ini, luar biasa, karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya saya percaya Bapak Ibu sudah kenal mungkin sama saya ya, karena suami saya pernah khotbah di sini, ya Pendeta Ting-Ting Wirjawan. Saya pendeta muda Sinta Wirjawan. Saya punya 3 orang putra putri, 3 orang menantu dan 6 orang cucu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya membantu suami saya mengembalakan beberapa sidang jemaat. Tadinya kecil, lebih kecil dari ini. Tetapi karena tuntunan Tuhan, Tuhan mempercayakan kepada kami beberapa cabang. Ya. Pak Freddy sudah pernah khotbah di gereja saya di Gunung Sari, di Cimanggis juga udah ya Bu ya, cabang saya. Nah itu Tuhan percayakan, belum yang di cabang saya satu lagi ya Bu, di Millennium City. Itu jemaatnya banyak, 150 orang. Tapi Ibu kasih dalam Tuhan, belum yang di NTT. Gereja saya terbesar di NTT, di Pulau Sabu. Bagaimana Tuhan memimpin pelayanan kami begitu luar biasa, banyak mujizat. Sampai ketika saya bersaksi, satu orang guru agama saya, Bu Paulina, dan usianya sudah tua hampir 80. Dia bilang, Sinta, kalau saya bisa nulis buku, saya akan nulis buku tentang kesaksian kami. Bagaimana di dalam pelayanan saya, wah, banyak halangan, banyak rintangan, banyak tekanan, banyak fitnah. Tetapi saya tidak pernah mundur. Suami saya hampir mundur. Suami saya bilang, udah mah, mundur aja. Tapi saya bilang, kamu baru begitu aja udah mau mundur. Tuhan taat setia sampai mati di atas kayu salib buat menanggung kita. Dia tidak mundur. Masa kita baru begini aja mundur? Kita belum diludahin, ya? Belum digampar. Ya. Saya bilang jangan mundur. Ketika dia tidak mundur, Tuhan mempercayakan kepada kami begitu hal yang begitu luar biasa, pelayanan yang begitu luar biasa. Tapi Ibu kasih dalam Tuhan, Ibu Gembala tahu bagaimana saya sering pelayanan keluar kota. Akhir bulan ini saya akan pelayanan ke daerah Pati, karena saya juga ada gereja di Pati. Ya. Cabang kami juga baru dibangun. Tadinya ketika dibangun, wah, saya sebelumnya kesaksian dulu ya. Ketika dibangun itu, wah dihalangi sama begitu ya. Di demo dari FKUB-nya juga nggak belain kita. Sampai gembala yang di sana, dia bilang gini, udah ada Bu, jual aja lagi dia tanahnya. Dia udah nggak
dikasih izin. Akhirnya ketika peletakan batu pertama mereka datang, ya, ketua FKUB-nya datang, wakil bupati datang, meresmikan semua, camat, semua lurah datang. Ini pasti dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu khotbah saya hari ini, buah roh dan kedewasaan rohani. Kita buka di dalam Galatia 16 ayatnya ayat Galatia 5 ayatnya ke-16 sampai ayatnya yang ke-25. Judulnya ialah hidup menurut daging atau roh. Kita baca bersama-sama dari ayat yang ke-16 sampai ke-18 dulu, ya. 2, 3. Kita baca bersama-sama, ya. 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dikatakan Paulus menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya adalah medan konflik, ya, antara daging dan roh yang terlihat melalui gaya hidup sehari-hari. Kalau Bapak Ibu, ya, baru kenal saya, pasti Bapak Ibu bilang, wah Bu Sinta orangnya luar biasa, Bu Sinta orangnya baik. Tapi ketika Bapak Ibu misalkan jalan sama saya sehari-hari, melihat saya, Bapak Ibu bisa menilai bagaimana saya, ya. Atau Bapak Ibu bisa tanya sama pembantu rumah tangga saya, tanya supir saya, ya, bagaimana saya, boleh tanya sama karyawan saya. Kan karyawan saya banyak tuh di sekitar rumah Bapak Ibu, ya kan? Karena kan saya punya outlet namanya Martabak Pecenongan 78. Kalau Bapak Ibu tanya, bagaimana Bu Sinta orangnya? Bapak Ibu boleh tanya, ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, antara daging dan roh itu dapat dibedakan melalui gaya hidup kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sejak kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka ada dua natur yang saling bertentangan. Seringkali kita menghadapi yang namanya peperangan rohani di dalam kehidupan kita. Kemarin saya baru pulang dari Thailand, diajak sama teman saya, hamba Tuhan. Waktu dia khotbah, wah begitu luar biasa, ya, banyak yang diberkati. Sampai jemaat saya bilang begini, Bu, kalau ada dia khotbah lagi, bilangin saya ya. Bu, kalau dia khotbah di mana, di Jakarta, dia harus khotbah. Bu, bilangin saya. Iya. Tapi ketika saya dekat sama dia, ya dia sih baik-baik aja sama saya. Tapi ketika saya ketemu di sana, dia bawa iparnya, bawa insonya. Insonya itu dimaki-maki habis luar biasa sampai aduh. Sampai saya ngeliatnya, aduh, nggak tega gitu ya. Sampai anak saya kan ada perempuan, dia bilang begini, Mimi, kok Mami nggak begitu ya sama Inso, sama Kim Wiwi, dia manggil Inso saya Kim kan, sama Kim gitu. Dia begitu amat ini. Maksudnya, ya dia bisa kerja di sini kalau saya bayarin. Saya bilang, saya bayarin Inso saya, bayarin ipar saya ke Swiss, ke China, ya. Saya tetap baik, tetap hormat sama dia. Sampai saya nggak pernah cerita apa-apa dan saya nggak pernah cerita kalau saya bayarin. Tapi mereka yang cerita ke jemaat saya, ya, ke yang ikut tur, bagaimana
Tetapi seringkali ya ada bagian bagaimana Paulus mengatakan, bagian ini menekankan kontras yang Paulus nyatakan. Yang pertama ialah konflik antara daging dan roh. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dalam Efesus 4 kalau Bapak Ibu baca ayat yang ke-17 sampai 32, ketika kita sudah mengenal Kristus, dikatakan seperti pujian tadi, nafasku aja memuliakan Tuhan. Ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika kita sudah mengenal Kristus, kita tidak boleh lagi mengikuti keinginan daging kita. Dikatakan di dalam ayat yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita hidup mengikuti ya, menghidupi roh kita, maka kita tidak akan lagi menuruti keinginan daging kita ya. Karena dikatakan keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, keinginan daging selalu bertentangan dengan kehendak Roh Kudus ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ingat, dikatakan bahwa keinginan daging itu selalu bertentangan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu percaya nggak bahwa dalam hidup kita ada Roh Kudus? Amin. Karena firman Tuhan katakan bahwa ketika Tuhan naik ke sorga, Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia memberikan Roh Kudusnya. Jadi ketika kita percaya bahwa di dalam hidup kita ada Roh Kudus, maka biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh. Oleh sebab itu, hidup yang semakin hari semakin singkat, hidup yang semakin hari semakin sukar, kita harus berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Saya bisa berkhotbah karena hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus. Saya menyerahkan hidup saya untuk dipimpin oleh Roh Kudus, bukan keinginan daging saya. Kalau saya mengikuti keinginan daging saya banyak ya. Ketika Tuhan sudah memberkati saya begitu luar biasa ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan memberkati saya bukan buat memenuhi keinginan daging saya. Oleh sebab itu, seminggu yang lalu suami saya baru pulang dari Sumba untuk menabur, membangunkan gereja-gereja Tuhan di mana ada gembala yang sudah puluhan tahun mengembalakan, tetapi gerejanya rusak ya. Dan dia rindu untuk dibangunkan. Kami menabur ya. Jumlahnya cukup besar. Di Soe ya, di Jawa Tengah, dimanapun Tuhan percayakan kepada kami tabur. Saat itu ketika saya menabur buat gereja saya di Kupang, saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya emas 1 gram pun di tangan saya. Saat itu saya sedang mengalami masalah kesulitan ekonomi. Anak saya tidak bayaran sekolah 6 bulan. Yang satu 3 bulan. Ya. Saya berdoa ke Tuhan. Saya berdoa tidak pernah minta-minta sama Tuhan. Dan saya selalu ingat firman Tuhan, bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau saya mau mengikuti keinginan daging saya tinggal bilang sama mertua saya kaya. Tapi ketika suami saya mau tukar giro aja, saya bilang makasih. Jangan. Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, meskipun manusia itu orang tua kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika saya menyerahkan hidup saya untuk dipimpin oleh Roh, saya mengikuti apa yang menjadi kerinduan Roh Kudus di dalam hidup saya. Sehingga ketika saya menaikkan syukur saya, Tuhan mulai memulihkan keadaan saya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya diproses Tuhan bukan waktu yang singkat. Beda tipis dengan Bapak Abraham yang menantikan janji Tuhan 25 tahun. Saya 20 tahun ya. Tapi saya tetap setia. Dan ketika Tuhan memulihkan keadaan saya seperti bermimpi. Karena firman Tuhan tidak pernah bohong. Dia ya dan amin. Saat ini banyak hamba-hamba Tuhan ya, selalu memberikan share ya di grup kita, share. Wah, janji Tuhan selalu ya dan amin ya.
Tuhan baik, begitu luar biasa. Tapi udahnya ngecat saya, ya, minta duit sama saya, ya, pinjam duit sama saya. Ada hamba-hamba Tuhan, ala kepala sidang, minjem duit sama saya nggak bayar. Padahal saya sebelumnya sudah bilang, maaf Bu, saya nggak bisa kasih pinjam, ya, karena saya udah janji sama Tuhan dan diri saya nggak mau kasih pinjam orang uang, karena kesatu, kalau dia nggak bayar, ya, jadi dosa. Saya ini juga jadi dosa karena saya kecewa, saya kesel, saya bilang. Tapi dia bilang karena buat suaminya sekolah S3, buat jadi dosen, dan dia janji dia akan bayar, akhirnya saya kasih juga. Ternyata benar. Setahun berlalu nggak ada basa-basi, ya kan? Saya chat, saya bilang gini, makanya Bu, dari awal saya udah bilang, saya takut Ibu sebagai hamba Tuhan Ibu dosa, saya juga jadi dosa kecewa, tapi saya sih nggak mau kecewa Bu, karena saya sudah bilang bahwa apa yang saya miliki itu Tuhan punya, hanya Tuhan titipkan melalui saya. Jadi Ibu sama-sama anak Tuhan, kita sama-sama anak Tuhan. Jadi saya sih ya nggak apa-apa Bu, kalau Ibu kalau Ibu tidak menepati janjinya, ya berarti Ibu yang berdosa. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Dikatakan akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu luas, ya. Jangan berzina, jangan memiliki milik orang lain, ya. Jadi ketika kita dipimpin oleh Roh, maka hidup kita udah damai, sejahtera, sukacita deh. Meskipun banyak masalah, banyak pergumulan, saya tetap sukacita. Ketika saya jualan susu kacang, sampai saya nggak bisa beli kacang kedelai sekilo 6.000, saya tetap sukacita. Sampai adik saya kasih kartu kredit, Cici nih kartu kredit, lu beli deh di supermarket yang banyak kan nih Cici. Kalau dikit nggak boleh pakai kartu kredit, coba. Sekarang adik saya kemana-mana kesaksian tentang saya. Dia melihat bagaimana saya tetap hidup dipimpin oleh Roh. Dan sampai saat ini hidup saya tetap dipimpin oleh Roh. Sehingga saya nggak berani berbohong sekecil apapun kepada siapapun, saya nggak berani. Malu sama Roh Kudus yang ada di dalam hati saya. Bapak Ibu, kalau setiap bulan Bapak Ibu melakukan perjamuan kudus, ya kan? Dikatakan bahwa tubuh dan darah Kristus yang menyatu di dalam hidup kita. Bapak Ibu ketika melakukan dosa, sekecil apapun juga, malu. Ada Roh Kudus tuh, ya, hati nurani. Oleh sebab itu, kalau anak buah saya tuh pada bohong, suka bohong gitu ya, apalagi daerah Citra tuh ada. Akhirnya sampai satpamnya minta maaf datang ke rumah saya. Gara-gara mungkin dibikinin martabak pakai dus keju. Ya, ada yang lihat foto, lapor ke IG, ya kan? Langsung saya panggil gitu, minta maaf, saya datang ke rumah saya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya nggak pernah menuduh mereka, dan saya tidak pernah berkata kasar pada mereka, karena saya tahu firman Tuhan yang mengatakan di dalam Efesus 4 ayat 29, jangan ada perkataan kotor yang keluar, tetapi perkataan yang membangun. Sehingga saya cuma bilang begini sama anak buah saya, ya udah, kalau kamu bohongin saya, dosa kamu yang tanggung. Coba kamu pakai hati nurani kamu deh. Kamu jujur apa enggak sama saya? Kalau saya bilang hati nurani, makanya mereka nggak bisa bilang apa-apa, ya kan? Oleh sebab itu kita juga, ketika kita mau mengikuti keinginan daging kita, hati nurani kita, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita pasti memberikan peringatan buat kita. Amin. Dikatakan orang percaya tidak bebas dari konflik ini. Ya, orang percaya tuh, kita tuh yang percaya tuh tidak bebas dari konflik ini. Bagaimana pertentangan antara daging dan roh, ya kan? Tetapi dipanggil untuk tidak menuruti keinginan daging. Kemenangan dimulai saat kita memilih untuk berjalan dalam. Saya mengalami kemenangan demi kemenangan ketika hidup saya dipimpin oleh Roh.
bahwa sumber berkat kita itu siapa. Mereka seringkali sibuk cari uang. Padahal firman Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, artinya firman-Nya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Seringkali kita cari tambahannya dulu. Kemana? Kerja. Padahal kan gereja kan bisa. Mau pagi, mau siang. Saya dimanapun saya berada, saya pasti ibadah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh, maka kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, mengutamakan kesenangan Tuhan daripada kesenangan kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Yang kemarin saya dengar dari anak saya bagaimana temannya, ya, padahal suaminya pelayanan di gereja besar, istrinya juga pelayanan, singer, suaranya bagus, dia penyanyi, entertainment. Tapi dia nggak mau pelayanan, gara-gara live streaming terus sampai pagi. Coba, buat cari duit, live streaming ya, ada game, ada apa, begitu kan zaman sekarang kan cari uangnya melalui online gitu ya, live streaming gitu. Lebih bela-belain, coba live streaming. Orang juga lebih bela-belain, hobinya mengikuti hobinya. Oleh sebab itu saya bersyukur punya anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak kami semuanya melayani pekerjaan Tuhan. Anak saya yang paling bungsu, dia gembala, hamba Tuhan, yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Kemarin dia baru pulang pelayanan dari Sydney. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, malah dia disuruh jadi gembala di Melbourne. Padahal dia sakit epilepsi. Tapi ketika dia bicara dia gagal. Tetapi ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tidak ada satu kata pun yang salah. Dan tidak ada gagal ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia selalu bersaksi tentang saya, bagaimana saya mendidik mereka semua. Saya mendidik cucu-cucu saya supaya rajin membaca firman Tuhan. Karena saya mengingatkan kepada mereka semua bahwa sumber berkat kita itu Tuhan. Jangan kamu terpadel-padel ya, hari Minggu juga terpadel-padel. Ingat, kesehatan itu dari Tuhan. Orang main padel tuh bukannya sehat, semua pada sakit semua saya lihat. Kemarin oleh-olehnya dari anak saya dioleh-olehin koyok semua. Coba anak muda pada koyok semua. Nah, jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, anak saya semua, sampai anak saya ketika dia diberkati Tuhan, ya, punya komunitas mobil mewah, ya kan? Semua komunitas itu adanya maunya hari Minggu kan? Tapi anak saya bilang hari lain boleh, hari Minggu nggak bisa, waktunya buat Tuhan. Semua anak saya melayani pekerjaan Tuhan. Anak saya volunteer di satu gereja besar NDC. Lalu bukan dalam Tuhan, semuanya melayani Tuhan. Oleh sebab itu, ketika hidup kami semua sekeluarga dipimpin oleh Roh, maka kemenangan akan terjadi dalam kehidupan kami. Yang kedua, manifestasi atau tanda yang terlihat, perbuatan daging dan perbuatan roh. Kita baca lagi ayat yang ke-19 dari Galatia 5. Ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23. 2-3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Stop dulu sampai di sini. Dikatakan bahwa semuanya itu ketika kita lakukan, kita tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan,
Ayat 19 berkata, perbuatan daging telah nyata. Mengapa dikatakan telah nyata? Karena perbuatan daging ini itu mudah dilihat kita. Ya. Contohnya dikatakan penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, iri hati, itu gampang dilihat nggak? Gampang. Ada di gereja pusat saya nggak usah sebutin namanya, gereja pusat saya, itu rajin pelayanan, ikut paduan suara, tapi nggak tanya, bencinya setengah mati sama temennya, sesama paduan suara. Sampai diajak lagi yang guru agama saya, diajak makan gitu ya. Terus dia bilangin, langsung dia bilang begini, maaf Bu, kalau ibu ngomong begitu saya nggak mau. Dia bilang, pokoknya saya udah sakit hati. Padahal mah yang disakitin hati sama dia, wah senang-senang aja, dia nggak merasa. Sama kayak teman anak saya, saya udah nggak mau ke gereja ini, saya sakit hati sama koko ini. Ya. Padahal, ya dia cuma ditegur. Ditegurnya juga karena urusan sekuler, urusan pekerjaan, wajar karena dia penyanyi, ya. Tapi dia datangnya telat, acara udah mau dimulai, wajar ditegur, ya nggak? Tapi dia langsung sakit hati nggak mau ke gereja ini. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, perbuatan daging itu mudah terlihat. Ya, misalkan kita hidup sebelah sama orang, kelihatan nggak? Pasti kelihatan. Oleh sebab itu, ketika hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka keinginan daging ini yang nyata di dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dikatakan lagi di dalam ayat yang ke-22, mari kita baca bersama-sama, 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika hidup kita memiliki buah-buah roh, maka Tuhan dipermuliakan atas hidup kita. Apa itu buah roh? Buah roh itu adalah kasih. Kasih artinya kita mudah mengampuni kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Teman saya, udah ensonya nggak salah, diomelin terus. Gara-gara ensonya beli kalau mau keluar negeri beli roaming. Kalau saya kan beli roamingnya melalui provider yang ada. Kalau dia beli kartu, mungkin nggak ngerti karena dia tanya temennya, dia nggak ngerti. Jadi dia berpikir, wah kartunya kok gede ya, gitu. Jadi dia diam aja. Jadi teleponnya di sana nggak bisa digunakan kan? Dia marahin karena ensonya jalan, dia bilang, kamu hilang ya, saya nggak tanggung jawab ya, nggak ada yang mau cari-cari kamu. Dia bilang begitu, wah habis terumel. Udah, kalau dibilangin ada teman saya bilang gini, udah bulan mana ngomongnya, dia langsung marah, nggak usah ikut campur. Sampai suami saya kekesalan bilang begini, Bu, kita diem-diem, tau-tau itu sudah di belakang lagi buat. Oh, kok Bapak Pendeta ngomong begitu Pak? Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika perbuatan kita, ya, perbuatan daging kita itu seringkali nampak gitu, mudah kelihatan. Akhirnya pas anak saya dengar bahwa kartunya karena gede, langsung anak saya bilang, tante mana kartunya tante? Oh sini tante, saya betulin tante. Ternyata bisa dipatahin gitu kan, jadi kecil, dimasukin mana saya, bisa. Coba, ya itu akibatnya tuh, nggak mau nanya saya. Ya, ibu kasih tahu lah saya bilang. Lah jangan nanya, coba Bapak Ibu. Kalau saya kan ngajak insol saya belum pernah keluar negeri, saya bilang ya, mau beli roaming, mau beli modem, apa mau beli apa, saya bilang modem aja. Oh iya, bisa nggak? Saya kan bisa nanya, udah bisa belum modemnya? Belum. Oh ya sini saya bantu. Kan begitu, kan mudah, nggak perlu ngomel-ngomel gitu kan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dikatakan kasih itu mudah mengampuni,
Sukacita dikatakan ketika kita dalam hidup dalam masalah tekanan kita tetap bersyukur. Ya, kita punya damai sejahtera artinya kita hidup tenang. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika kita punya kemurahan, kebaikan artinya kita suka menolong. Kemurahan hati berarti kita memiliki kelemah lembutan, juga penguasaan diri. Dikatakan baru Kristus nampak di dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan perbuatan daging terlihat jelas dan merusak, baik secara moral maupun relasi. Sebaliknya, buah roh adalah karakter Kristus yang bertumbuh dalam hidup orang percaya. Buah roh bukan hasil usaha manusia semata, tetapi hasil dari hidup yang tinggal di dalam roh. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau kita masih terus mengikuti perbuatan daging, maka kita dapat dilihat mudah tersinggung, suka berantem, sulit mengampuni, iri hati, hidup dalam dosa, dan seringkali menjatuhkan orang lain. Tetapi biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah hidup kita boleh menampakkan Kristus di dalam kehidupan kita. Sampai anak saya bilang ini, dia melihat Kristus apa melihat setan ini? Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus malu kalau dalam hidup kita ada Roh Kudus. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, respon. Menyalibkan daging dan hidup dipimpin Roh. Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi biarlah hidup kita harus menyalibkan daging, berarti mengambil keputusan tegas untuk meninggalkan dosa. Hidup oleh Roh berarti menjadikan Roh Kudus sebagai pemimpin dalam setiap aspek kehidupan kita dan menghasilkan buah-buah roh untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai dibilang, bu orang Kristen kok begini. Sampai temennya yang ikut pakai ini kan, sampai dia lebih seneng sama kita. Aduh bu, saya kapok lah bu, saya kapok lah. Ngapain saya ikut dia, saya udah gak mau ikut dia deh bu. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, biarlah karakter Kristus yang nampak dalam hidup kita. Karena kedewasaan rohani terlihat dari konsistensi hidup dalam pimpinan Roh. Apakah kita tetap konsisten membaca firman Tuhan? Ataukah kita terus tetap hidup di dalam dosa? Apakah kita peka terhadap suara Roh Kudus? Belajar taat dari hal perkara kecil. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika saya di dalam pelayanan saya, suami saya difitnah, tapi saya percaya Tuhan tetap melihat saya, sehingga saya tidak akan mundur. Saya hanya berdoa. Ternyata orang yang memfitnah saya, pembalasan adalah hak Tuhan. Wah, dia lebih parah lagi hidupnya, sampai anak-anaknya semua kecewa. Anak-anaknya sampai pada bilang, aku nggak mau merit, satu di Jepang, satu di mana. Dia kecewa melihat dia keluarga. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dan tidak ada yang di gereja. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh dan menyalibkan daging kita, emang sakit tapi percaya deh, ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, maka hidup kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena Tuhan tidak mencari orang Kristen yang hanya aktif melayani, tetapi Tuhan mencari kita yang berbuah. Karena buah Roh adalah bukti bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Semakin dewasa rohani seseorang,
semakin nyata karakter Kristus dalam diri. Amin. Ketika anak saya yang pertama saat itu tidak naik kelas juga, SMA dia nggak naik kelas. Wah, ipar saya di depan mata saya bilang begini, kasihannya Sinta, nggak ada yang bisa diharapkan. Karena waktu itu saat itu cucu laki paling besar tuh anak saya, ya. Wah, kebanggaan kan? Ternyata anak saya nggak naik kelas. Lalu saya bilang, dalam nama Yesus, setiap perkataan kutuk saya tolak. Sekarang anak saya diberkati Tuhan begitu luar biasa. Ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, wah, anak saya itu begitu mengasihi Tuhan, ya. Dia banyak menabur buat gereja-gereja Tuhan. Sekarang dia diberkati Tuhan begitu luar biasa. Ipar saya yang ngatain saya begitu, anaknya lulusan 2 degree, sekarang di rumah aja, nggak ngapa-ngapain. Coba. Kalau anak saya, wah begitu luar biasa. Kemarin papinya jantungnya diring, ya. Padahal kita punya duit, ya kan, buat bayar. Langsung dia bilang, mami jangan keluar duit, biar aku yang bayar. Pagi-pagi dia langsung datang ke Eka Hospital, bayar 350 juta 3 hari. Dia yang bayar. Ternyata pulang dari Chongqing, suami saya sesak napas lagi, periksa lagi, dokter bilang, wah kateter lagi pak, udah 99% lagi. Suami saya bandel, karena montok ya, jadi hobi makan gitu ya. Asal anak saya langsung datang lagi meluncur, buat bayar lagi. 3 hari cuma 1 ring, bedanya tipis, 250 1 ring. Puji Tuhan, ya. Karena anak saya tahu bagaimana dia harus menghormati orang tua. Ya. Dan saya sebagai orang tua, saya tidak pernah membanding-bandingkan anak saya. Meskipun dia nggak naik kelas, saya tetap memotivasi dia. Saya berdoa buat dia. Saya bilang, Tuhan, anak saya udah nganggur di 1 tahun Tuhan. Teman-temannya udah pada kuliah, dia nggak kuliah nih Tuhan. Tuhan tolong buka jalan buat dia. Akhirnya anak saya buka jalan, buka martabak, ya gitu ya. Jadi Bapak Ibu masih dalam Tuhan, tapi perjalanan saya liku-likunya banyak. Tapi saya mendidik anak-anak dan cucu saya untuk takut akan Tuhan, baca firman Tuhan konsisten. Cucu saya paling besar, usianya 11 tahun, itu udah baca Alkitab dari Kejadian Wahyu. Dari cucu saya yang paling kecil, apalagi udah jadi tanya, dan karena bapaknya pendeta, mamanya pendeta. Kalau ditanya anaknya anaknya Yonatan siapa? Dia tahu. Mephiboset. Pokoknya ditanya apa juga tahu dah. Karena setiap malam sebelum tidur udah kuis Alkitab sama papa mamanya. Ketika dia sakit, saya ajarin dia nyanyi, ya kan? Yesus angkat batuku dan buang ke laut, buang ke laut. Makanya ketika dia demam, ya kita lagi jalan sama-sama di Australia, dia demam, langsung ditanya sama anak saya yang besar, dia udah sembuh, udah angkel, udah dibuang ke laut batuknya, panas udah dibuang ke laut. Jadi imannya kita tumbuhkan dari dia masih kecil. Semua cucu saya, apalagi pengerja gereja saya, itu anak-anaknya kalau doa malam pada anteng. Soalnya kalau dia udah mulai berisik, suami saya cuma udah takut. Karena suami saya gede kan. Tapi kalau suami saya nggak ada, ditanyain, Opa Ting-Ting mana? Opa Ting-Ting mana? Jadi ketika kita didik anak kita dari kecil, maka kita percaya hari ini semakin hari semakin suka, ya. Kehidupan semakin suka dan tidak menentu. Tetapi kalau hati kita tetap dipimpin oleh Roh, maka kita percaya kita akan memiliki kemenangan demi kemenangan. Amin untuk firman Tuhan. Apakah hidup kita menghasilkan buah Roh yang dilihat oleh banyak orang? Apakah karakter Kristus tampak di dalam kehidupan kita? Saya panggilkan pemain musik. Kita naikkan pujian kita bagaikan bejana siang di bumi. Biarlah hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Kita
yang boleh menghasilkan buah roh dan kedewasaan rohani, yaitu dengan kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, berjalan bersama dengan pimpinan roh setiap hari. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini, bagaikan bejana siap kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, Dibaharui selalu, dibaharui selalu. jadikan ku Allah, Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. inilah Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. pakailah sesuai Pakailah sesuai rencana-Mu. katakan ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu Dalam setiap jalan dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. memuliakan nama-Mu. Lebih sungguh lagi katakan ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Roh Kudus yang manis memampukan kepada setiap kami untuk hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya ketika hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu, maka kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang memimpin hidup kami, Engkau Allah yang sanggup untuk memberkati kehidupan kami. Apapun keberadaan kami pada hari ini, biarlah buah-buah roh itu nampak atas hidup kami ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan atas kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami lebih memikirkan kedagingan kami. Tetapi pada hari ini ya Tuhan, firman-Mu berkata, biarlah hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu. Karena kami percaya Engkau yang sanggup untuk memelihara hidup kami. Engkau Allah yang sanggup untuk memberkati kehidupan jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Biarlah jemaat di tempat ini boleh berakar di dalam Kristus, bertumbuh ke arah Kristus dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Bapak Gembala, Bapak Freddy beserta Ibu Mimi ya Tuhan, dalam mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini. Berikan Tuhan kekuatan yang ekstra yang daripada Tuhan, damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan, kewibawaan ilahi dan pengurapan yang penuh yang daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka boleh membawa jemaat-Mu
hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, apapun yang gereja membutuhkan di tempat ini, Tuhan yang memberkati. Biarlah juga Tuhan kirimkan jiwa-jiwa ya Tuhan untuk rindu bersekutu bersama dengan Tuhan ke tempat ini. Biarlah melalui buah roh yang ada di dalam kehidupan kami, sehingga jiwa-jiwa itu boleh datang kepada Tuhan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih untuk